elem tambah dia tambah ke atas selesai gitu. Nah, kalau gitu ingatkan saya, nanti kalau kita ketemu lagi, kita kan masih ke depan masih akan ketemu lagi ya. Nanti mungkin saya tidak akan terlalu teknik kelas Bu ya, tapi saya mungkin akan nyentuh tadi kita bilang teori otak ya. Terus personality. Pernah dapat kuliah tentang personality? Macam orang, karakter orang. Pernah mungkin, tapi mungkin yang mana saya tidak tahu, teorinya banyak gitu. Mungkin saya akan bawakan itu juga biar Anda lebih ngerti karakternya. Misalnya contoh gini. Saya bisa, contoh sini, lihat ini. Ini anak ini suka ketinggian. Kalau dia disuruh milih dikasih rumah atau beli rumah, dia akan milih di tingkat yang paling atas. Iya, takut ketinggian Pak. Ya. Takut ketinggian. Ya. Tapi kalau disuruh milih antara rumah pendek dengan rumah yang lebih tinggi atau berdiri di atas bukit, kamu pasti lebih senang di atas. Ya. Kenapa? Ada Karena kamu orangnya koleris. Orang koleris itu sukanya melihat jauh ke depan di atas. Di panggung pasti suka. Enggak. Soalnya tapi akhir-akhir kuliah mungkin. Kuliah. Tapi kan akhirnya kan merasa enak kan di panggung itu. Mungkin ya sukanya karena trauma, tapi secara insting kamu suka di atas panggung. Atau gini, kalau ketemu orang, dia akan lebih banyak menasihati. Temannya lagi minum, kesedek itu dia lewat, mana nyetan, menasihati. Temannya lagi ngetik, gitu, dia nggak bisa dia lewat, dia itu sebelah kiri. Saya bilang gitu, kenapa? Itu karakter orang koleris seperti itu. Ada koleris, sanguin. Kayak contohnya, di sini siapa yang sanguinnya? Tidak ada. Istri saya deh ya. Ibu kan lihat istri saya. Dari ibu lihat istri saya, kayak gimana Bu orang? Belum pernah ngomong kita. Enggak usah ngomong, lihat orangnya aja gimana. Maksudnya bukan masalah wajahnya, tapi gesturnya gimana? Kayaknya ramah ya. Istri saya itu Bu, orangnya ramah, tapi pelupa. Setiap kali naik motor, sudah jalan 1 kilo baru ingat, oh iya Mas, aku udah pakai helm. Makanya tuh dipecat dulu. Selalu lupa naruh HP itu ya, ditaruh di bawah, di tas di bawah, itu selalu lupa. HP kemana ya? Ikut. Karena saya tahu tas sebelah bawah. Oh iya, hampir setiap kali. Saya ngomong. Tapi orangnya kalau sama orang baru, tidak sampai 5 menit kenal. Kalau saya buru-buru setengah jam, saya tidak kenal. Karena saya orangnya diam. Saya aslinya orangnya diam sekali. Saya kalau di halte bus ada orang lain, saya kuat setengah jam nggak ngomong gitu. Dan saya bukannya saya sombong nggak ada dorongan untuk ngerame sama dia, tidak ada gitu. Dan kalau istri saya, nggak kuat. Ada orang baru gitu, belum ada 5 menit itu, mesti ada yang dia omongkan. Mbaknya nunggu bis ya. Udah jelas. Jadi ya seperti itu gitu. Dia mudah bikin teman. Dan orang yang merinding modelnya, merinding aja. Maksudnya kalau nonton gitu, kalau ada nonton, Mbak ini misalnya, kalau nonton kira-kira gimana? Misalnya, sudah bersuami belum? Sudah. Kalau saya sama suami mau nonton gitu, ada keinginan nonton itu gimana? Ngajaknya? Ngajaknya ya ngajak nonton. Ya, nonton itu apa? Sudah ada bayangan nonton apa gitu? Belum. Nah, ini berarti agak sanguin tuh. Kalau orang melankoli kayak saya tidak akan pernah pergi tanpa tahu tujuannya. Sudah nonton ya, diajak nonton gitu. Jangan nonton. Saya masih tanya. Kenapa? Kenapa? Ya nonton pokoknya. Terus pokoknya datang ke sana, lihat aja nanti filmnya apa, tonton gitu. Saya tidak bisa. Saya kalau mau pergi harus tahu nonton apa. Terus kalau mau pergi, saya orang paling cerewet. Nonton gitu, udah tahu nonton apa gitu. Kalau saya gini, nanti jam berapa nanti? Jam 12. Kalau saya berarti, ayo sekarang.
Loh, kenapa sekarang? Nanti aja nggak apa-apa. Loh, nanti kalau tiketnya habis. Alah, salah. Aku datang sana nanti dilihat aja lah. Ini nggak berapa lagi gitu. Ini lagi gitu. Kalau saya nggak bisa, oh ya males aku gitu. Kalau kita mau nonton, pergi sekarang. Kenapa? Dari sini ke rumah, dari rumah ke bioskop itu 1 jam. Nanti sampai di sana, belum lagi kalau antriannya panjang. Kalau misalnya antri panjang nggak dapat tiket, kan rugi kita di sana. Itu saya. Jadi kalau nonton sama saya itu rumit gitu. Makanya malas itu saya nonton sama saya. Pokoknya nonton sama orang lain. Jadi dia kalau tapi sekarang karena udah lama kan, udah 10 tahun kita menikah, dia ngerti kalau saya ngajak nonton, dia pasti udah siap untuk begitu. Pokoknya dia udah pernah bilang, pokoknya aku udah ngerti deh kalau nonton sama kamu tuh kayak mau pergi perang katanya. Plannya tuh detail tuh. Waktu naik apa tuh mikirnya gitu bu. Kalau nonton ke sana kejauhan ya kejauhan. Kalau ke sana naik motor enggak cukup ini, harus pakai taksi. Mikirnya tuh detail. Ya itu saya melankoli. Kalau aku saya orang enggak masalah. Kalau anak saya pragmatik bu. Anak saya yang nomor 2 pragmatik itu gimana? Ikut aja. Mau makan apa? Terang. Ini apa ini? Apa? Papa makan apa? Tanya itu. Nah itu, ada orang seperti itu. Nah itu, kalau Anda tahu jenis-jenis seperti itu, Anda akan sangat senang melihat, rekornya ternyata. Contohnya ada si gaji tadi. Gaji itu kira-kira apa? Saya tahu gaji itu apa kira-kira. Ya kan? Karena orangnya selain karena dia masih kecil, memang orang seperti dia itu rentang prosesnya pendek gitu. Lagi ngomong, tahu-tahu adanya nyebutnya mana, Rendra langsung, oh iya apa? Ada orang gitu kan, kalau di pesta ada orang lagi ngomong gitu ya. Terus ada yang kalau pasangan ngomong juga gitu, ada Rendra. Kalau saya masih dibilang itu saya nggak akan nengok gitu. Sampai betul-betul saya tahu dia dipanggil. Kamu itu dipanggil. Kalau saya begitu dengar gini, apa? Langsung ngomong. Multitasking Pak. Multitasking. Itu orang sanggul. Nah, Soalnya kerjanya setengah-setengah. Ini boleh itu boleh. Nah, kalau seperti saya kerjanya harus 1 sampai selesai. Tidak bisa saya disuruh kerja gini, kasih ini, enggak akan selesai semua pasti. Adanya sama orang yang susah fokus Pak. Susah fokus itu kan salah satu aspek. Tapi kan kita tidak pernah melihatnya secara holistik. Kita hanya berpikir gini, wah ada seorang lupaan kayak kamu. Tapi kita kalau tidak kenal karakter orang, kalau kenal karakter orang kita nggak heran gitu loh. Kayaknya sama istri saya. Sekarang mau naik motor, sebelum naik helmnya udah. Karena saya tahu kamu pasti lupa gitu. Enggak pernah ditanyakan ke ibu Pak. Aku pasti berpikir kok ada ya orang yang seperti ini. Ada jadi satu Pak. Makanya jadi satu. Nah itu Pak. Kalau saya tanya gitu itu namanya aja berantem Pak. Nah ini enggak maksudnya. Ini kalau kita tahu karakter kita sadar kan kita harus bagaimana. Gitu. Kayak di kelas ada anak yang senangannya tuh nyuruh orang lain aja senangnya. Aku mau duduk sini. Aku mau di sini. Oh, ada gitu. Ada yang mau di mana kamu? Terserah. Ada yang begitu. Itu kan sudah hukum alam. Jadi 2 itu pasti ketemu. Nah, coba kalau Sanwin sama Sanwin yang jadi. Nah, pasti cerai. Tapi memang begitu. Tapi ini kita ngomong dalam kapasitas guru dan murid loh ya, bukan pasangan. Nanti kalau pasangan tahu lagi nanti. Kalau guru dan murid, kalau guru ngerti karakter, akan lebih enak gitu. Jadi kalau ketemu, nah contohnya anak saya tadi ini yang saya ajak makan tadi, ini anaknya gimana? Jadi dia kalau dikasih tahu, malah apa namanya? Manggang. Iya, karena orang lain itu nggak boleh diberitahu. Ya, WTP. Caranya gimana caranya? Caranya harus kita dibawain dulu. Mama lu bonceng no. Mama itu paling lagi sibuk. Bonceng no. Iya, tapi mama setiap hari gitu sih. Tiap hari. Siapa tuh? Wah, kena dia. Lomba sih. Kena aja. Boleh kena ya. Bawahnya digali terus. Ini aneh kena. Kalau di atas itu terus, itu anak, nomor itu nurut. Baca dulu. Tahu, tambah tinggi
dia, kita tinggi terus gitu. Karakternya seperti itu gitu. Kalau orang kolej saya gampang. Kalau ngasih tahu saya boleh gitu, tapi lihat mood saya itu. Lihat mukanya. Kayak istri saya, teman saya itu tahu deh kalau itu lagi mukanya lagi gini. Ini kok nggak ngajak ngomong sih dia? Dan mukamu lagi gitu. Kamu pasti lagi bete kan namanya. Ngerti dia. Kenapa? Melihat muka saya udah kelihatan. Saya tuh orangnya sangat jelas antara happy dan tidak happy. Jadi kalau lagi murung kayak ini pasti nggak happy. Tidak. Jauh-jauh deh kata saya. Oh ya kalau kamu lagi gitu jauh-jauh aja deh. Nah masalahnya murid saya nggak ngerti kan. Nggak ngerti karakter saya. Nah, itu yang susah. Nah kita sebagai guru harus ngerti muridnya. Itu yang repot. Oke. Jadi sebagai penutup hari ini ada pesannya dulu. Coba silakan. Pak, playtime itu apa masih perlu? Maksudnya 1 jam pelajaran sendiri, 1 sesi sendiri yang cuma play di playground. Playtime. Itu apakah play itu mestinya diintegrasikan dengan belajar? Jadi tidak perlu ada waktu play sendiri, apa tetap mesti ada play sendiri 1 sesi gitu Pak? Terutama yang KG kan jamnya panjang, 4 jam ya Pak. Kalau play free, maksudnya free game ya? Enggak, cuma playing di playground. Ya, free itu. Iya. Saya kira masih perlu, karena memang seharusnya kan anak itu kan bermain gitu. Enggak dengan asumsi kan di pelajarannya udah dikasih main, enggak. Tapi kan kata-kata maksudnya, ya ini loh, kita harus tetap sadar anak kita itu anak-anak kita. Jadi betapapun kita berusaha membuat mereka itu belajar dengan bermain, mereka akan tetap tahu itu bisa belajar. Mereka tahu. Kita yang berasumsi mereka nggak tahu, mereka tahu. Tapi tidak bisa ngomong. Karena itu lebih baik memang playtime aja. Tapi playtime itu betul-betul pas playtime ya. Jangan dia apa-apain lagi gitu. Jadi playtime tapi, jangan pakai tapi gitu. Sudah playtime ya sudah benar mereka main gitu. Tapi usahakan memang supaya gini, maksudnya gini. Kalau antara playtime dan learning time-nya itu sama-sama fun-nya, itu anak akan sangat happy di sekolahnya. Bahkan mungkin tidak mau pulang. Di sini sudah ada anak yang tidak mau pulang, tidak kalau waktu itu. Ada. Oh, berarti sekolahnya bagus sekali. Ukuran bagusnya sekolah adalah kalau anak itu sampai tidak mau pulang dari sekolah. Orang tua juga tidak mau pulang. Oh, itu lain lagi. Orang tua tidak mau pulang itu namanya orang tuanya yang agak aneh. Jadi bukti bahwa anak itu happy di sekolah salah satunya itu sampai dia tidak mau pulang. Begitu menariknya sekolah. Kan ada 2 kemungkinan. Begitu menariknya sekolah atau begitu runyamnya di rumah gitu. Itu kadang-kadang yang menyebabkan anak itu tidak mau pulang. Di tempat saya pun gitu. Pulang tuh jam 2 itu maksimal pulang. Ada pulang itu jam 5 dijemput baru. Ada yang sudah dijemput, supaya disuruh sampai 2 jam. Karena dia masih pengen main. Karena di tempat kami memang break itu anak di playtime yang cukup. Itu dia mau lari, dia mau tangkap-tangkapan, dia mau guling-guling terserah. Tapi karena memang kalau saya kan teaching the test ya modelnya, jadi di kelas itu sangat structure pelajaran, tidak banyak gitu. Jadi akhirnya ketika main anak gila-gila sekali gitu. Dan itu dibolehkan supaya seimbang. Nah bayangkan kalau antara playtime-nya dan learning time-nya itu level bermainnya, level fun-nya sama, itu sangat luar biasa. Jadi jangan diharapkan tuh, kasihan. Gak apa-apa. Terus kalau yang anak kecil-kecil yang baru 2 tahun yang cuma sekolah 3 hari itu ya tetap diberi ya Pak? Kan waktunya hanya 1,5-2 jam. Tidak apa-apa, diberi aja, cuma jangan lama-lama. Maksudnya lama-lama itu gini, kalau di pelajarannya sudah sangat-sangat menarik, maka mungkin playtime tidak perlu lama-lama gitu. Ya break aja lah, jangan pakai istilah playtime, breaknya biar mereka bisa mendapat atmosfer baru. Tapi kalau misalnya Anda belum yakin, guru-gurunya terutama belum yakin bahwa aktivitasnya itu sama fun-nya dengan playtime-nya, ya mungkin playtime-nya harus diberi waktu itu aja. Tapi satu pertanyaan dari saya, Anda sudah merasa bahwa lesson plan Anda yang Anda buat minggu kemarin itu berjalan nggak? Siapa yang merasa sudah berjalan? Merasa sudah berjalan, yakin sudah berjalan? Gak ada yang yakin. Gak ada yang yakin.
Yang merasa sudah cukup diferensiasi saya. Saya ini yang merasa loh. Saya tidak bilang pasti, yang merasa. Belum ada yang merasa. Belum ada yang yakin sama sekali. Yakin? Sudah yakin? Nah, ini kenapa saya tanya demikian Bu? Karena gini, Anda harus mulai membangun keyakinan bahwa Anda melakukan hal yang benar. Kalau Anda tetap tidak yakin Anda melakukan hal yang benar, apapun itu tidak akan cepat jadi. Walaupun salah sekalipun gitu loh. Katanya benar dari nomor Rendo dikritik terus itu. Kok salah tok ini Pak? Bukan itu gitu loh. Setiap orang itu pasti bikin mistakes, tapi Anda yakin nggak dengan apa yang Anda lakukan? Kalau Anda yakin, bagus. Kalau Anda oke lah, Anda tidak yakin, tapi Anda tidak yakin, tapi ternyata menurut saya lumayan. Itu tidak yakin, Bu. Bayangkan kalau yakin. Betul ya? Anda tidak yakin saja, sebenarnya menurut orang lain lumayan. Apalagi kalau yakin, kira-kira hasilnya gimana? Jauh lebih bagus itu. Yakin dulu, lakukan. Jadilah orang beriman. Apa itu beriman? Yakin sebelum melihat. Lakukan sebelum percaya sebelum melihat. Jadi Anda yakini dulu, walaupun belum bagus yakin aja gitu. Tembak dulu baru tanya. Itu orang sanguin, Pak. Iya, tapi nggak apa-apa Pak ya. Prinsip itu perlu dipakai gitu. Tembak dulu baru tanya. Lakukan dulu, baru nanti dievaluasi. Ya, jadi tolong yakini dulu. Lakukan dulu. Teman-teman ini sudah lakukan kok. Apa yang kita workshopkan 4 kali itu sudah dilakukan, mulai dilakukan. Cuma tinggal oleh ya. Kalau Anda lakukan konsisten, dioleh terus. Nah, karena itu saya harapkan apapun nanti ya ini buat saya itu ya. Buat saya atau saya cuma lihat aja? Ya enggak apa-apa Pak, kan kita bisa lihat lagi. Oh, gitu ya. Kalau misalnya ini buat saya nanti saya lihat. Tidak masalah. Gini Bu, saya melihat ini bukan karena ini sudah final, bukan karena ini apa. Cuma saya ingin melihat sejauh mana. Kan yang kemarin sudah saya lihat, ini saya lihat. Saya mau cuma melihat bedanya apa sih gitu loh. Terus bedanya itu saya nanti lihat. Tapi itu Pak, itu bukan lesson plan. Bukan ya. Rancangan umum ini kayaknya. Yang lesson plan ini ada aktivitasnya, ada apa. Nah mungkin saya bisa diberi juga. Atau mungkin yang next kita mau ketemu apa lagi? Jadi. Nah, baik. Nanti kalau kita mau ketemu lagi mungkin akan lebih baik kalau misalnya ada satu, mungkin video yang dikirim itu dilampiri dengan lesson plan. Sebenarnya begitu. Itu yang video yang kedua yang dikirim itu kan sesuai lesson plan. Makanya ya itu. Mungkin tidak usah banyak-banyak Bu. Mungkin kali ini coba kirim saja 1 atau 2 saja, tidak usah semua. Jadi Anda rekam semua, tapi ikut pilih mana yang kira-kira mewakili, tapi namanya juga jadi nanti biar ketika saya di rumah mendalami itu saya juga sambil lihat contohnya, jadi melihat konsistensi satu. Kedua ya kalau bisa sih videonya diambil dari orang yang kemarin juga sudah direkam, jadi jangan kirim saya orang lain lagi, nanti tidak bisa dilihat perkembangannya. Walaupun berarti yang lain tidak diperhatikan enggak ya, cuman kan saya secara umum melihatnya, saya kan nggak melihat. Jadi juga saya bukan mau melihat oke dia itu kemarin ini saya mulai lagi ya bukan gitu, tidak bukan personal kalau kemarin misalnya saya kemarin lihat kelasnya ya misalnya ini berkali-kali saya lihat yang dulu pertama dia juga ada, terus yang kedua juga ada juga gitu kan. Nah mungkin akan lebih baik ketika mungkin salah satunya dia juga, kelasnya dia juga, tapi ada sebentar jadi biar kelihatan progres. Nah nanti kalau itu sudah terjadi tahun depan Bu, kita perlu pikirkan satu pola supervisi agar teman-teman nanti merasa diperhatikan, terperhatikan bagaimana mereka mengumpulkan. Gitu. Ya itu untuk gambaran. Ini sekarang kita membiasakan dulu. Terus kalau nanti teman-teman dan Bu Lina punya sesi sendiri, kan setiap minggu ya ada ya.
budayakan seperti tadi Bu. Jadi tidak usah selalu kita yang memberi, tapi upayakan mereka yang lebih banyak saling refleksi gitu. Video yang buat itu tidak harus semuanya ke saya, tunjukkan aja sama mereka seperti sekarang. Tunjukkan, suruh mereka, ajak mereka untuk mengkritik. Jadi teman-teman di sini bangun budaya, jangan takut dan jangan tidak mau dikritik gitu loh. Kalau kebetulan yang dilihatnya videonya Mbak ini misalnya dikritik, jangan sakit hati gitu kan. Maksudnya itu bagus gitu loh, untuk supaya Anda tahu bahwa oh ternyata orang lain melihat kelas saya seperti ini. Terima saja apapun yang dijadikan kritik tadi. Nanti ganti-gantian. Atau Ibu buat jadwal, misalnya gini, minggu depan yang mau di video misalnya kelasnya nih Christine misalnya, di kelasnya dia di khusus ada lesson plan-nya. Nah setelah itu jadikan itu sebagai PD, professional development-nya Ibu. Jadi kelasnya diputer, teman-teman silakan beri masukan untuk Christine. Apa yang bagus dari dia, apa yang kurang. Jangan kurang saja, yang bagusnya juga harus di highlight. Karena kalau yang kurang saja nanti tidak percaya diri. Itu dibudayakan mulai sekarang. Walaupun tidak dengan saya, karena saya kan tidak selalu bisa. Jadi kalau itu sudah dibudayakan tuh akan enak sekali. Yang baby itu juga saya lihat pas babynya lumayan gitu. Kamu adalah agama Islam ya? Nah, enggak ya? Oh nggak masuk banyak. Kamu kan itu ajaran agama Islam juga rupanya. Nah, ajaran agama Islam misalnya, saya lihat ajaran agama Islam itu sama kayak ajaran alfabet sebenarnya. Kan mulai mengenalkan huruf, ya lah. Nah, itu juga pendekatannya sama dengan ajaran alfabet mestinya. Jangan terburu-buru. Tapi tidak saya bilang aku nggak bagus loh ya, maksudnya lumayan gitu loh, lumayan jalan anaknya. Pokoknya intinya jangan sampai ada yang idol gitu aja. Nah itu digelundingkan saja. Yang lain, silakan. Dan malu-malu, saya detik ini tidak menerima email dari siapapun. Apa takut mengimail saya? Saya emang tidak familiar dengan Twitter sih. Oh, bukan Twitter, bu email. Ada kalau teman-teman ada yang mau bertanya, misalnya silakan di email saya nanti saya bisa. Emailnya sama Twitternya tadi. Tidak. Email saya nama saya itu punya nggak? Ini dari dulunya saja. Atau pertanyaannya dikumpulkan di Bu Lina, nanti Bu Lina nomor saya nanti biar saya jawab, nanti saya kembalikan. Mungkin ini karena ini loh Pak, rada padat dengan persiapan graduation, jadi fokusnya masih tetap jalan. Tidak apa-apa. Pokoknya graduation ya, apalagi nanti saya Juni itu, Juni itu bulan itu. Jadi walaupun saya punya kegiatan lain, tapi saya pikir mungkin itu juga waktu yang bagus kalau teman-teman misalnya mau bertanya, kan waktu di sini juga ada terbatas. Mungkin ada yang bertanya, mungkin setelah mengajar kok kalau ada pertanyaannya, silahkan mau dulu. Saya usahakan saya jawab. Dengan begitu nanti enak gitu, selalu teman-teman merasakan selalu dikembangkan terus. Oke? Ya, wrap up dari saya untuk don't be a support teacher. Jangan pernah berpikir menjadi guru hebat. Ini banyak yang protes. Itu nggak perlu. Kenapa? Lebih baik jadi guru yang karena ada pepatah mengatakan guru yang levelnya rendah itu cuma mengajar. Guru yang levelnya baik itu mampu mengajar. Guru yang excellent itu mampu memberikan pengajaran dan contoh serta aplikasi. Tapi guru yang hebat adalah guru yang menginspirasi. Inspirasi itu maksudnya apa? Membuat orang itu kemudian tahu apa yang mau dia lakukan dan dia tahu caranya dia melakukan. Wah, ketinggian Pak buat anak TK. Baby belum bisa jalan, lagi bisa jalan. Itu
TK yang tidak tahu angka jadi tahu angka, itu inspirasi. Nah karena itu tidak perlu jadi guru hebat, karena jadi guru hebat itu beban, karena guru hebat tidak pernah salah, padahal kita setiap hari salah. Karena itu jangan jadi guru hebat, ya. Jadilah guru yang inspirasi. Jangan cuma mengajar. Itu katanya, kita pernah diberitahu seorang guru senior, jangan cuma mengajar. Kalau kamu cuma mengajar, maka anak itu mungkin pintar, tapi anak itu tidak inspired, dia bilang. Karena tidak semua orang pintar itu ternyata jadi di masyarakat. Apalah artinya kamu mencetak anak pintar, tapi kemudian anak itu nggak jadi apa-apa di masyarakat. Lebih baik kamu cetak anak yang tidak terlalu pintar, tapi nanti akhirnya akan jadi orang yang berguna di masyarakat. Itu lebih baik. Karena itu sekarang saya ya bukan saya tidak ngotot, ya. Maksudnya saya mengajar, yang saya dahulukan itu bukan akademiknya sekarang, tapi karakternya. Gitu. Karena kalau mendahulukan akademik, nilai, maka anak ini nanti segala cara. Gitu. Saya tanya, kalau ibu punya anaknya ini bangun kesiangan, bakal terlambat, yang dilakukan apa? Pergi seperti biasa atau dengan kecepatan 3 kali lipat? 3 kali lipat. Alasannya? Biar nggak telat. Alasannya karena supaya tidak terlambat kan? Kalau bapak seperti biasa atau 3 kali lipat? Tinggi seperti biasa. Kenapa Pak tidak ini? Iya supaya anak ini tahu. Ya, tapi terlambat loh Pak, nanti dimarahin gurunya gimana? Kalau nggak pernah dimarahin, nggak pernah belajar. Nah, itu untungnya orang tuanya sadar. Gitu. Tapi kalau kebanyakan orang tua, nggak peduli bu, mau antar, kalau perlu nyerobot, kalau perlu nyalek, dan itu kejadian itu selalu setiap hari saya alami. Sudah sekolahnya sempit, mobilnya tidak mau ngalah semua. Akhirnya malah macet gue. Pusing saya udah gitu itu. Makanya kadang-kadang saya tuh gini. Ya ini loh, kalau orang tua itu akhirnya cuma menjadi apa ya? Maksudnya baik sih, supaya nggak telat, ya nggak terlambat gitu. Tapi akhirnya dia mengorbankan yang lain. Apa itu? Karakter. Akhirnya anaknya nggak belajar bahwa kalau kamu nggak mau telat itu dia harus bangun lebih pagi gitu loh. Pasti orang tuanya yang kesiangan ya, gimana? Susah gitu ya. Nah itu loh. Jadi lebih baik anak itu belajar karakter, karena karakter itu akan membawa dia untuk segala-galanya. Percaya sama saya, anak yang punya etos kerja bagus, yang mau belajar pasti lulus ujian. Karena Tuhan itu maha adil, tidak mungkin ya punya orang yang rajin itu tidak lulus ujian itu. 1 dari 100 itu. Orang yang kepleset itu biasanya faktor X, tapi faktor X itu nggak banyak. Tapi kalau orangnya belajarnya aja nggak rajin, lulus ujian ajaib. Itu hobi ya, katanya orang. Tapi ingat, hobi itu tidak terulang 2 kali. Betul ya? Orang beruntung ada ya, tapi keberuntungan itu tidak datang. Nah, kalau sekali dia gitu, terus merasa di hati, wah, hobi itu belum tentu 2 kali. Nah itu yang perlu kita cari. Oke? Kalau tidak ada, satu cukup sekian. Terima kasih sudah berapa jam tadi ya? Saya kayaknya di sini 3 jam terus ya. Setengah 10 sampai jam 12 ini sudah 3 jam lebih. Tapi saya harap bisa menginspirasi. Saya senang karena setiap kali ketemu teman-teman, tambah ketemu, biasanya wajahnya tambah cerah. Ya, dibandingkan yang pertama dulu kan. Mungkin dulu nggak kenal ya, jadi makanya kurang cerah wajahnya ini kan ketiak Pak No gitu ya. Sekarang kalau ketemu tambah cerah, tambah ceria dan melihat rasanya tambah bagus gitu. Cuma pokoknya jangan berhenti mencoba, teruskan saja. Dan tadi pun saya titip mungkin mulai minggu ini, karena ini akhir semester ya, di sini juga sama ya. Akhir semester itu biasanya planning time. Yang saya lakukan tadi mungkin dicoba. Jadi mulai buat kesepakatan di kelas itu kayak gini. Rapatkan itu dan Anda tolong beri masukan. Nah kalau sudah disepakati lakukan gitu loh.
semuanya harus kompak, jangan ada yang tak kompak, susah. Kalau kita yang di sini, tahun depan masih di sini. Nah, jadi yang tahun depan masih di sini. Oke, saya tunggu nanti. Mungkin saya usahakan nggak lama, mungkin paling lama 2 minggu 3 minggu ya kesini nanti. Karena saya mau tanggal 1 itu dari itu. Progres reportnya tanggal berapa? Progres reportnya tanggal 31 udah berarti malamnya graduation. Tanggal 1 nya dari itu sampai tanggal 2. Juni libur semuanya ya, sepanjang bulan Juni ya. Iya. Nah, terus uang parents bayar uang sekolah gimana? Adminnya enggak. Jadi di sekolah itu yang punya hak libur sesuai siswa cuma guru. Siswa, tapi yang admin. Bukan parents nggak protes. Kenapa aku harus bayar uang sekolah bulan Juni? Nah itu saya juga rahasia ya. Apa rahasia? Oh tapi masalahnya gini, sekolah saya itu parent itu bayarnya tidak bulan. Kebanyakan itu langsung setahun. Jadi kalaupun mereka tidak membayar langsung setahun itu dicicil 3 kali 4 kali gitu. Jadi makanya bersekolah tempat saya itu memang luar biasa. Sudah SPP-nya tinggi sekali, cara bayarnya juga. Tapi akhirnya ya aman gitu. Kalau yang bayarnya bulanan betul-betul bulanan itu pasti ada protes seperti itu. Ya, ngapain aku bayar sebulan itu? Gitu. Tapi ini dia mau protes gimana? Itu kan yang bayar gitu. Tapi itu ya pengelola itu. Saya tidak ngerti itu. Oke, saya kira demikian ya teman-teman. Selamat berkarya. Selamat lagi. Kemudian kita ketemu lagi di tempat yang lain.